Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Baik, pertemuan kita hari ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya sebagai guru PAI atas nama Muhammad Ikram Yarmi. Pada pertemuan kita hari ini kita akan mempelajari tentang materi solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Untuk anak-anakku sekalian, kita sama-sama memulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk pada materi anak-anak sekalian. Bisa diperhatikan, solat benteng pertahanan dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, kita ketahui bahwasanya solat adalah salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam menjaga keimanan dan akhlak seseorang. Ia merupakan bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan secara rutin. Dalam uraian ini, kita akan membahas makna, tujuan dan manfaat solat sebagai benteng pertahanan dari perbuatan keji dan mungkar ini. Kita perlu ketahui anak-anak sekalian dalam definisi solat dalam Islam. Yang pertama adalah rukun Islam. Solat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Ini adalah bentuk peribadatan utama bagi umat Islam. Yang kedua adalah bentuk ibadah. Salat adalah wujud ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan dengan gerakan dan bacaan tertentu. Nah, pada definisi ini kita harus memahami bahwa rukun Islam itu adalah salat merupakan salah satu dari 5 yang rukun Islam. Yang kedua adalah bentuk ibadah itu sendiri. Selanjutnya adalah kita masuk pada tujuan dan manfaat solat. Yang pertama anak-anak sekalian, bisa diperhatikan poin pertama adalah menjalin hubungan. Salat merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat hubungan dengannya. Yang kedua adalah mencegah kejahatan. Salat menjadi benteng pertahanan bagi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar ini. Dan poin yang ketiga adalah meningkatkan ketenangan. Melalui salat, jiwa seseorang menjadi tenang, damai dan terhindar dari stres dan gangguan lainnya. Jadi ini adalah tujuan dan manfaat salat itu sendiri. Selanjutnya anak-anak sekalian, salat sebagai sarana pendidikan diri. Pada poin pertama yaitu disiplin diri. Salat menanamkan disiplin diri dalam diri seseorang, melatih ketaatan pada waktu dan aturan. Jadi salat itu memiliki waktu dan aturan tersendiri. Yang kedua yaitu memupuk kesadaran. Jadi salat membantu seseorang memahami makna hidup dan tanggung jawabnya di dunia ini. Jadi ada kesadaran tersendiri pada diri kita bahwasanya kita adalah hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak sekalian. Yang ketiga adalah meningkatkan keimanan. Dengan salat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperkuat keimanan seseorang kepada Tuhannya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan contoh perilaku keji dan mungkar yang harus dihindari. Jadi anak-anak sekalian perhatikan poin pertama yaitu dengan mencuri. Jadi perilaku mencuri ini merupakan perbuatan yang haram dan merugikan orang lain. Yang kedua adalah berbohong. Berbohong merupakan perbuatan keji yang dapat merusak kepercayaan seseorang kepada diri kita. Yang ketiga adalah menghina. Jadi menghina orang lain dapat melukai hati dan merusak hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi
anak-anak sekalian, diperhatikan contoh-contoh perilaku keji dan mungkar yang kita hindari. Untuk itu anak-anak sekalian, bahwasanya solat mencegah perbuatan keji dan mungkar ini, kita akan terhindar yang pertama adalah dari dosa itu sendiri. Jadi ketika kita melaksanakan solat, membersihkan jiwa dari dosa dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang kedua adalah melembutkan hati kita. Ketika kita melaksanakan solat, maka hati kita menjadi lembut dan mengendalikan hawa nafsu kita, mencegah dari perbuatan keji itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menumbuhkan rasa takwa, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat merupakan menumbuhkan rasa takut kepada Allah sehingga seseorang terhindar dari perbuatan dosa. Baik, selanjutnya anak-anak sekalian, yaitu membiasakan diri dengan solat. Kita harus menjaga solat kita dengan cara konsisten, melaksanakan solat secara rutin dan konsisten, baik di rumah maupun di tempat kerja kita. Jadi apapun situasinya, dimanapun kita berada, kita harus konsisten dalam menjaga solat kita. Yang kedua adalah tepat waktu, menjalankan solat pada waktu yang telah ditentukan tanpa menunda atau meninggalkan solat kita. Jadi ada waktu tertentu dalam solat itu yang tidak bisa kita tunda. Yang ketiga adalah belajar. Ya, jadi kita harus senantiasa belajar tata cara pelaksanaan solat dan memahami makna bacaan kita yang dibaca dalam setiap gerakan-gerakan solat itu, sehingga solat kita menjadi khusyuk. Selanjutnya yang terakhir yaitu penutup. Jadi kunci menjauhkan diri dari perbuatan tercela, yaitu salat adalah kunci untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar dengan menjadikan salat sebagai bagian penting dari kehidupan kita. Jadi kita dapat menumbuhkan akhlak mulia, meningkatkan keimanan dan mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan insya-Allah nanti kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat memahami hal ini dalam materi pembelajaran kita, yaitu salat mencegah perbuatan keji dan mungkar dan menjaga salatnya. Insya-Allah senantiasa istiqomah dalam kehidupan kita menjaga salat. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa memahami materi kita pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan kita tutup pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya tutup dengan ucapan fattaqullaha mastata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.